forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, Pusdokes Polri. Kami menerima 7 jenazah yang statusnya masih tidak dikenal. Forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, Pusdokes Polri. Kami menerima 7 jenazah yang statusnya masih tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 22 September sekitar pukul 9 pagi datang ke instalasi kedokteran forensik. Saat itu permintaan dari Polres Metro Bekasi untuk permintaan dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Pada hari Minggu kami melakukan upaya identifikasi dengan melibatkan berbagai profesi. Yang pertama dari pihak kedokteran forensik, yang pertama dari tim kedokteran forensik di Rumah Sakit Polri, kemudian tim kedokteran forensik dari RSCM FKUI, serta tim forensik dari pihak RSPAD. Kemudian kami juga melibatkan dari odontologi forensik, pemeriksaan gigi, itu dari gigi dari lingkungan Rumah Sakit Polri, kemudian dari LKOK Pusdokes Polri, dan dari PPDGS FKG UI. Kemudian juga ada dari pihak Inavis dan DNA. Kemudian ke-7 jenazah kami lakukan upaya identifikasi baik primer maupun sekunder dengan mengambil sidik jari, pemeriksaan gigi, serta pengambilan sampel DNA. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap ciri medis dan properti yang dikenakan oleh ke-7 jenazah. Pada ke-7 jenazah alhamdulillah berhasil untuk diidentifikasi melalui proses rekonsiliasi dan akhirnya saat ini sudah dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing. Berikutnya upaya dari kami adalah melakukan pencarian untuk sebab mati. Kami melakukan pemeriksaan luar dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam pada hari Senin 23 September 2024 dengan melibatkan dari profesi yang tadi sebelumnya sudah disebutkan juga. Dari hasil pemeriksaan luar, kami temukan ke-7 jenazah dalam kondisi sudah membusuk lanjut, kemudian juga dalam kondisi masih berpakaian lengkap dan ditemukan tanda-tanda terendam. Jadi ke-7-nya pakaiannya basah, kemudian juga tangannya keriput yang kami sebut washer woman's hands atau terendam dalam air. Kemudian juga kami lakukan pemeriksaan dalam dan kami temukan adanya pasir dan lumpur ya di sebagian saluran pencernaan dan saluran pernafasannya. Kemudian kami juga ambil sampel untuk uji getah paru dan di sumsum tulang kami juga temukan adanya ganggang atau tumbuhan air. Kemudian kami juga ambil sampel untuk toksikologi yang nanti akan dijelaskan. Kami juga ambil sampel untuk pemeriksaan histopatologi juga. Kemudian pada ke-7 jenazah tidak ditemukan adanya luka-luka terbuka maupun patah tulang. Kemudian dari hasil kesimpulan kami selaku dari tim itu ke-7 jenazah meninggal dengan sesuai kondisi tenggelam. Mungkin dari saya berikut. Baik, izin kami langsung saja menyampaikan hasil pemeriksaan barang bukti toksikologi forensik terhadap barang bukti organ tubuh pada kasus penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi. Dasar pemeriksaan kami yaitu surat Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota nomor B1294 dan seterusnya tanggal 23 September 2024 perihal mohon pemeriksaan toksikologi secara laboratoris terhadap organ dalam tubuh. Tim pemeriksa yaitu kami dari tim Subdit Toksikologi Lingkungan Bidang Kimia dan Biologi Forensik Puslapor Baris Krim Polri. Untuk waktu pelaksanaan kami melakukan pemeriksaan dimulai dari hari Selasa 23 September 2024 sampai dengan selesai, bertempat di Laboratorium Toksikologi Forensik Puslapor Baris Krim Polri. Barang bukti yang kami terima, kami menerima 7 amplop coklat yang dibungkus dalam box styrofoam, yang dimana setelah dibuka masing-masing amplop berisi 3 bagian organ tubuh masing-masing jenazah yang kami periksa masih dalam bentuk kode dari nomor 043 garing 9 Romawi garing 2024 garing ML dan seterusnya hingga 049 garing 9 Romawi garing 2024 garing ML. Masing-masing jenazah terdiri dari 3 organ tubuh. Yang pertama organ lambung, kemudian organ berisi hati, dan yang ketiga organ berisi usus. Jadi itu sama ke-7 jenazah keempat terdiri dari 3 organ. Dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, dari kami melakukan 5 parameter pemeriksaan. Yang pertama
dari kami periksa dari dugaan racun pestisida, kemudian racun jenis arsenik, racun sianida, racun jenis alkohol, kemudian bahan kimia lainnya. Untuk dan yang telah kami periksa dinyatakan tidak terdeteksi. Begitu racun arsenik dan sianida keduanya tidak terdeteksi. Untuk alkohol kami temukan kami ulang. Untuk parameter alkohol kami temukan di semua organ tubuh dari ketujuh korban itu positif alkohol jenis etanol atau etil alkohol dengan rumus molekul C2H5OH dengan berbagai variasi kadar ataupun konsentrasi. Kemudian untuk bahan kimia lainnya kami temukan di semua organ tubuh kami mengidentifikasi terdeteksi bahan kimia kafein dan kodein. Kami membuat resume hasil pemeriksaan, kami meng-highlight yang tertinggi dan terendah. Untuk organ lambung yang tertinggi yang kami temukan kadar etanolnya atau etil alkohol itu sebesar 7.878,61 ppm. Kemudian yang terendah kadar etanolnya sebesar 195,34 ppm. Untuk organ hati yang tertinggi kami temukan kadarnya 808,36 ppm, dan untuk yang kadar terendah etanolnya 130,25 ppm. Dan untuk organ usus yang tertinggi etanol 875,35 ppm dan yang terendah 101,44 ppm. Jadi demikian yang hasil pemeriksaan toksikologi forensik yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kami kembalikan ke Bapak Ibu Mas. Baik, terima kasih. Polda Metro Jaya dalam hal ini bersama-sama dengan Mabes Polri melakukan misi kemanusiaan dari mulai proses pembukaan posko untuk penghimpunan data antemortem, kemudian proses identifikasi jenazah atau otopsi sehingga menghasilkan data postmortem. Kemudian kedua data itu dilakukan pencocokan atau rekonsiliasi yang pada akhirnya adalah kami dapat menyerahkan kembali jenazah kepada keluarganya untuk dimakamkan secara wajar dan layak. Ini bagian dari misi kemanusiaan. Kemudian hal kedua yang ingin kami tambahkan adalah bahwa fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa berkumpulnya para pemuda ini menggunakan sandi pesta, syukuran, dan ulang tahun yang diakui oleh beberapa saksi yang diperiksa oleh penyidik. Ini adalah kode mereka untuk melaksanakan tawuran. Itu yang perlu kami tambahkan. Rekan-rekan, selanjutnya kita dengarkan sambungan. Kami jawab seperti yang disampaikan Pak penyidik saat melakukan patroli hingga mendatangi lokasi. Kemudian akhirnya ada beberapa yang melarikan diri. Ada 4 yang diamankan oleh petugas patroli presisi. 4 pemuda ini yang menjemput ke sungai. Ya, kemudian yang kedua kami tegaskan bahwa hasil pemeriksaan dan pendalaman Bid Propam Polda Metro Jaya terhadap para petugas yang melaksanakan patroli, kemudian beberapa tersangka, kemudian beberapa orang yang ada di lokasi, hasilnya adalah tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin dan atau tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas. Ya, baik. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi.
Kompas TV, independen, terpercaya.